Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa PKS TV Palembang? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa PKS TV Palembang, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-30, di mana pada hari terakhir Ramadan ini sahabat dan Rasulullah kalau sudah ketemu pada akhir Ramadan mereka pada bersedih. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan yang terhindar dari api neraka itu akan meninggalkan kita. Saudara-saudara hadirin sekalian, marilah kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil akhir nanti. Para pemirsa PKS TV Palembang, di bulan Ramadan ini kita telah ditempa oleh Allah supaya kita menjadi orang-orang yang takwa, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, 1 bulan kita sudah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ada hikmah yang harus kita ambil dalam pelaksanaan di bulan Ramadan ini. Hikmah yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Baqarah 183 yang saya bacakan tadi. Hikmah utama yang kita peroleh dari pelaksanaan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa adalah meyakini melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa hadirin PKS TV rahimakumullah, 1 bulan kita sudah ditempa oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita disuruh untuk menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir dan miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Dari inilah maka ciri ketakwaan kita itu adalah pasca daripada bulan Ramadan. Itu yang paling penting. Kalau di bulan Ramadan sebulan penuh kita bisa untuk tidak makan dan tidak minum selama lebih kurang 12 jam, 13 jam ya, dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, pasca Ramadan bagaimana kebiasaan kita akan tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu itu bisa kita jaga sampai setelah Ramadan itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, para pemirsa PKS TV rahimakumullah. Ciri orang-orang yang bertakwa itu, bentuk takwa dalam ibadah puasa ini dapat kita lihat. Yang pertama adalah orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap larangan seperti makan, minum, berjima dengan istri dan sebagainya. Berpuasa berarti mengontrol hawa nafsu. Nah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya. Dalam satu kisah, pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku, katanya, karena aku telah melakukan satu kesalahan. Apa kesalahanmu? Sahabat ini berkata, aku telah melakukan hubungan suami istri, ya, karena mereka adalah orang yang baru menikah.
Lalu Rasulullah bilang, kamu harus dihukum menjalani puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, aku sendiri selama 1 bulan aku tidak sanggup ya Rasulullah, apalagi 2 bulan. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa kalau begitu kamu harus sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitarmu. Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aku adalah tidak punya apa-apa ya Rasulullah, apa yang akan aku sedekahkan? Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, ke dapur, mengambil kurma dan menyerahkan kurma itu kepada sahabat tadi. Kata Rasulullah, bagikan kurma ini kepada para tetanggamu di sekitar rumahmu. Ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling miskin di lingkunganku. Kalau begitu, kata Rasulullah, makanlah semua kurma ini untukmu. Nah, para pemirsa, ini salah satu sebab kenapa akhirnya berjima itu di malam hari diperbolehkan. Tapi lebih baik memang kita berpuasa menahan semua hal-hal demikian. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan segala kesenangan duniawi yang dilarang selama dalam berpuasa. Namun karena menyadari bahwa Allah Maha mengetahui, maka ia menekan segala keinginan itu secara sadar dan sukarela. Para pemirsa hadirin sekalian, kalau kebiasaan ada orang yang biasa dugem misalnya, karena di bulan puasa dia menahan dirinya untuk tidak datang ke diskotik, ke klub malam, sampai ke segala macam lah. Itu karena ketakwaan dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, di pasca Ramadan ini, bagaimana dengan setelah dididik selama 30 hari oleh Allah selama bulan Ramadan, sehingga kita bisa terbiasa untuk menghindari hal-hal sedemikian. Tidak keluar rumah kecuali kaki kita melangkah untuk ibadah kepada Allah. Tidak mengeluarkan ucapan kecuali ucapan itu untuk mengingat Allah, berzikrullah, membaca Al-Quran. Uang yang ada kita gunakan untuk bersedekah, terutama di masa Covid ini. Lalu yang ketiga, orang yang berpuasa juga akan senang melakukan berbagai amalan yang menunjukkan ketaatan, dan ketaatan adalah jalan menggapai takwa. Para pemirsa PKS TV Palembang, di tengah pandemi COVID-19 ini kita lihat begitu banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Bahkan banyak masyarakat yang miskin baru istilahnya, misbar. Untuk itu kepada kita yang mempunyai rezeki yang lebih, marilah kita tingkatkan kepedulian kita, berbagi kepada sesama, walaupun tidak banyak, sedikit saja jadilah. Yang penting adalah bagaimana tetangga di sebelah rumah kita tidak merasakan kelaparan. Tingkatkan kepedulian kita. Inilah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Teladan ini pernah diajarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah meninggalnya Rasulullah. Khalifah Umar, pada masa beliau menjadi khalifah, beliau pernah melakukan keliling kampung ya, keliling kampung. Tiba-tiba dia menemukan seorang ibu yang lagi masak, dibarengi dengan suara tangisan anak-anaknya. Nah, bertanyalah Khalifah Umar kepada sang ibu, "Wahai ibu, kenapa anakmu menangis?" Dijawab oleh si ibu bahwa mereka sedang kelaparan. "Apa yang kau masak?" "Yang aku masak ini adalah batu. Tidak akan masak batu ini saya masak. Ini hanyalah untuk menghibur anak saya, supaya anak saya dalam kondisi lapar dia tertidur dan dia lupa dengan kelaparannya. Saya akan tuntut Umar," katanya. "Saya akan tuntut Umar." Umar langsung merasa sedih. Dan Umar berkata, "Tunggulah wahai ibu.
nanti akan ada yang mengantarkan gandum kepadamu. Lalu Umar pulang ke Baitul Mal. Umar memanggul sendiri gandum untuk memberikan kepada ibu tersebut. Ada sahabatnya menemani, mau menggantikan Umar untuk memanggul gandum tersebut, tapi Umar melarangnya. Apakah kau mau menanggung bebanku nanti di akhirat, kata Umar. Lalu Umar dengan tangan satu memegang tongkat, tangan satu memanggul gandum, membawa sendiri dari Baitul Mal ke rumah ibu tersebut. Sampailah Umar kepada ibu tersebut dan memberikan gandum itu kepada ibu tersebut. Nah, para pemirsa PKS TV Palembang, ini adalah satu kisah yang harus kita teladani di tengah masa pandemi COVID ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah kita untuk melakukan amal-amalan yang menunjukkan ketaatan kita untuk menuju kepada ketakwaan. Lalu apa hikmah yang kedua di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini? Melatih diri untuk mengontrol hawa nafsu. Para pemirsa PKS TV Palembang, puasa dapat membantu diri dalam mengontrol hawa nafsu. Karena puasa itu melatih diri dan jiwa dari serangan hawa nafsu. Dengan berpuasa karena Allah SWT, seseorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketika sedang menjalankan puasa, alangkah baiknya menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang dapat menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Saat diri dapat meninggalkan kesenangan dunia sejenak, saat itulah dapat dikatakan bahwa kita telah mampu mengendalikan jiwa kita sendiri. Dan hal ini semua dilakukan karena Allah, tidak ada faktor yang lain. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku, kata Allah. Hikmah yang ketiga dalam puasa Ramadan ini adalah timbulnya kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik pada sesama dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu hikmah puasa yang baik, karena jika kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat atau tercela, maka akan menjadi sia-sia pula ibadah yang dilakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Nah, saat puasa baiknya sibukkanlah diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lakukan hal-hal baik yang sekiranya menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, sebaiknya tinggalkan juga perbuatan-perbuatan negatif seperti ghibah atau berbohong dan hal-hal yang sia-sia. Ada satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi ini merupakan perbuatan yang sia-sia. Lalu hikmah yang keempat adalah meningkatkan kepekaan terhadap perasaan kita kepada orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu atau miskin. Ketika berpuasa, orang akan merasakan kelaparan. Nah, itulah yang akan kita rasakan, hikmah yang dapat kita peroleh di dalam bulan Ramadan ini. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak punya. Lalu yang kelima, hikmah puasa Ramadan yang dapat kita rasakan adalah bagi kesehatan jasmani kita. Nah, para pemirsa, banyak sekali sudah dokter-dokter yang mempercayai bahwa ada hadis Rasulullah yang mengatakan somu tasimu, puasalah niscaya kamu akan sehat. Ternyata di dalam puasa ini ada hikmah kesehatan bagi jasmani kita. Kenapa? Karena dengan makan yang teratur tadi, akhirnya pencernaan kita menjadi teratur. Dengan pencernaan teratur, maka kita bisa terhindar dari penyakit MAH. Nah, puasa juga
bukan cuma untuk penyakit jasmani, tapi rohani juga. Dengan berpuasa, dengan kita beramal soleh tadi, banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak baca Quran, maka insya Allah ketenangan jiwa akan tercipta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan hikmah dalam puasa Ramadan ini. Karena ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, kami mengingatkan agar perbanyaklah doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah doa itu, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, mumpung masih ada waktu sampai maghrib nanti ya, masih di bulan Ramadan. Perbanyaklah untuk membaca doa tersebut. Banyaklah istighfar kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan satu lagi adalah zakat fitrah, jangan sampai kita lupakan. Karena kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini harus diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Itu hukumnya wajib bagi orang yang berkemampuan. Asal dia ada makan, untuk besoknya dia harus membayar zakat fitrah tersebut. Nah, para pemirsa PKS TV Palembang, saya Muhammad Ridwan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.